Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nurliza. Saya dari jurusan Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain saya, yaitu rental optik. Sebelum kita masuk lebih mendalam, di sini saya akan membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini yang pertama, terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide berikutnya. Nih, kita akan masuk ke konsep bentuk. Konsep bentuk di sini ada dua. Yang pertama, konsep bentuknya itu mengikuti shape atau bentuk L. Dan di sini ada dua konsep. Yang pertama, konsep bentuk transformasi bentuk denahnya itu bentuk L, dan ada juga yang bentuk persegi. Ini bentuk L, ada mengikuti shape. Ini konsepnya itu terinspirasi dari komputer, karena di sini berharapnya rental office ini memiliki fungsi sama seperti komputer. Oke, di sini saya mengikuti konsep bentuk kedua. Ini bentuk persegi. Ini ada pengurangan dan penambahan pada set. Ini bentuk akhir dari set tersebut. Ini konsep utilitas. Sistem utilitasnya saya menggunakan sistem penangkal petir, yaitu radioaktif. Kenapa? Ini bagian dari penangkal petir radioaktif. Karena dengan penangkal petir radioaktif ini memiliki jangkauan yang lebih luas untuk melindungi bangunan tersebut dari petir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke desain bangunan yang kita tunggu. Ini situasi dan seperti ini situasinya. Seperti kita lihat di sini situasinya. Ini arah masuk dari bangunan. Ini keluar. Di sini juga memiliki taman. Ini ada parkir, ada dua, parkir mobil dan motor. Ini parkir mobil dan ini parkir motor. Bagian dalam pada bangunan ini terdapat juga basement. Basement di sini berfungsi untuk tempat parkir juga. Kita lanjut masuk ke denah. Ini ada denah basement, denah lantai dasar, denah lantai 2 sampai lantai 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi denahnya. Di sini basement ini dapat kita lihat pada gambar. Ini arah masuk. Langsung di sini ada parkir, kita ada parkir. Jika tidak dalam bangunan ini tidak ada lagi parkir, bisa parkir di luar. Bagian ini terdapat khusus untuk parkir mobil. Di sini juga ada parkir mobil, di sini parkir motor. Di sini ada lift. Lift ini lift manusia khusus, dan ini lift untuk pengangkut barang truk-truk yang masuk ke dalam bangunan. Ini lift barangnya khusus juga. Kita masuk ke denah untuk penjelasan sirkulasi dasarnya. Ini lobby. Ini ada kantin, di sini ada kafeteria, di sini ada juga ruangan membaca. Di sini yang akan disewakan. Ini tangga umum. Ini tangga darurat. Tangga umum ini bisa kita lalui, bisa juga menggunakan lift.
Ini fungsinya tangga darurat ini jika terjadi sesuatu seperti kebakaran atau sejenis apanya, di sini bisa menggunakan tangga darurat tersebut. Di sini ada sirkulasi juga. Ini tempat lewatnya tukang servis. Sini ada ruangan servisnya. Kita lihat di sini. Dan di sini khusus untuk lewat barang. Oke, kita lanjut ke adalah lantai 2-4 untuk sirkulasinya. Oke. Ini ruang karyawan, di sini ruang rapatnya. Ini juga sama, sini ruang manajer dan direkturnya. Ruang yang akan disewakan di sekitar sini. Sini yang disewakan. Sini hanya ruangan servis. Ini alur sirkulasinya. Selewat sini. Ini tangga darurat. Ini tempat servis lewat. Kita lanjut yaitu pada tampak desain arsitekturnya. Yang pertama tampak depan. Tampak depan ini memiliki tekstur dinding yang kasar. Ini fungsinya sebagai penghambat terhadap matahari masuk ke dalam bangunan. Dan di sini juga sebagai sebagai estetika pada bangunan tersebut. Dapat lihat ini. Ini bagian tekstur yang kasar, sini bagian halusnya. Di sini akan dipasang solar cell pada bangunan. Kita lihat. Ini lobinya, dapat kita masuk di sini. Kita lanjut yaitu tampak samping kiri. Tampak samping kiri di sini juga akan memiliki tekstur bangunan yang kasar dan halus. Ini juga tampak belakang. Dapat kita lihat tampak belakang di sini. Ini tampak samping kanannya. Ini tampak samping kanannya yang kita bahas sebelumnya. Dapat kita lihat ini pada denah. Lengkukan ini ialah lengkukan pada samping kanan ini. Ini tekstur kasarnya. Kita lanjut. Ini potongan pada tampak. Ada potongan AA, ada potongan BB. Potongan AA ini memotong lift. Dan ini potongan BB memotong tangga, itu memotong bangunan yang memanjang. Kita masuk ke pondasi dan detail bangunan. Dapat kita lihat di sini ada 4 pondasi di sini. Detailnya. Kita lanjut ke rencana pembalokan. Rencana pembalokan sini itu 70-40. Ada juga yang 70-30 dan ada juga yang 20-40. Yang 70-40 di sini ini bagian ini jaraknya sekitar 8 meter dan bagian 70-30 ini 4 meter. Dan untuk 20-40 ini kecil bagian ruangan ini. Kita lanjut ke portal dan detailnya. Ini portal dan detailnya. Ini fungsinya untuk apa? Sini akan dijelaskan portalnya. Portal di sini ialah tulangan pada bangunan. Tulangan ini juga berfungsi untuk memperkuat bangunan yang memperkokoh kolom tersebut. Ini dapat kita lihat. Ini dibengkokkan ke atas sepanjang 42 meter. Kita lanjut masuk ke detail arsitekturnya. Ini detail arsitekturnya yang saya gunakan ada 2 fungsi. Yang pertama estetika dan juga kegunaannya.
solar ini ke solar cell. Dan ini shadingnya unik dan bisa melindungi matahari masuk ke dalam bangunan. Kita lanjut. Ini bagian interior eksteriornya. Interior dan eksterior di sini saya mengambil kafeteria dan kantor. Dapat kita lihat di sini. Dan di sini ada bagian eksterior yang dapat kita lihat dari sudut setiap bangunan. Dan di sekitar bangunan ini akan dipagari. Kenapa? Fungsinya sedikit untuk meredam kebisingan dari arah jalan perdana tersebut, dan juga sebagai pembatas lahan bangunan ini. Kita lanjut masuk ke konsepsi. Ini maket. Ini dapat kita lihat maket. Maketnya. Ini ada taman. Di sini ada 2 tempat security. Ini ada 1. Ini di sebelah sini ada 2. Jadi setiap pintu masuk maupun keluar itu dijaga oleh Pak Satpam dan melapor ke Satpam. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bangunan desain saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dalam kondisi kali ini kita selalu semangat, dan jangan lupa kita menerapkan sistem protokol kesehatan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.